Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, mari kita kupas dan bahas sedikit tentang hubungan suami istri. Kita ambil dari kitab Qurratul Uyun. Dalam pembahasan kemarin disampaikan tentang kesunatan tempat, kesunatan waktu yang tepat untuk melakukan persenggamaan atau bersenggama dalam hubungan suami istri, yaitu mengingatkan sedikit kemarin waktu yang pas untuk melakukan persenggamaan adalah di malam Senin dan malam Jumat, kemudian di awal waktu. Kemudian waktu yang dihindari diusahakan yaitu malam Rebu dan juga malam tanggal 1 bulan kalender Hijriah. Sekarang kita bahas tentang tempat-tempat yang harus dihindari dalam bersenggama, dalam hubungan suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuttaqal jima'u fil astahi wa tahta udin musmirin yasrahi wa misluhu dubur wal istiqbalu li qiblatin la talfadhu yuqalu badrun wa samsa bi ikhtilafina'i wal ikhtiyaru tarkuli idai badrun wa syamsun bi ikhtilafina'i wal ikhtiyaru tarkulil idai. Kawanku dan saudaraku, hindarilah bersenggama di atap rumah dan di bawah pohon yang sedang berbuah, dan semisalnya membelakangi dan menghadap kiblat jika senggama dilakukan di tanah lapang, dan membelakangi menghadap kiblat jika senggama dilakukan di tanah lapang. Menghadap bulan dan matahari ada perselisihan pendapat. Dikala luang jangan menghadap keduanya. Dikala luang jangan menghadap keduanya, karena akan menyakitkan. Syekh Penadhom menjelaskan bahwa senggama tidak boleh dilakukan di atap rumah dan di bawah pohon yang sedang berbuah. Kenapa? Karena akan menyakitkan pada anak. Yaitu mendatangkan sakit kepada anak nanti kelak. Demikian pula menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya jika persenggamaan itu dilakukan di tanah lapang. Nah, kalau bukan di tanah lapang atau di dalam rumah bagaimana? Apabila dilakukan di dalam rumah, maka ada pendapat yang sangat masyhur yaitu memperbolehkan. Sebagaimana dituturkan pengarang kitab Al-Mukhtasar, senggama, kencing, dan berak di dalam rumah boleh dilakukan. Yaitu dalam kitab Al-Mukhtasar, senggama, kencing, dan berak di dalam rumah boleh dilakukan dengan menghadap dan membelakangi kiblat. Yaitu persenggamaan yang dilakukan di dalam rumah itu boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Meskipun tidak karena terpaksa,
Kenapa? Karena di dalam rumah tentu ada pembatasnya. Namun pendapat yang terpilih, pendapat yang lebih baik maksudnya, itu tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Sebagaimana kita buang ngajar. Itu dalam kitab Mukhtasar. Nah, di samping itu juga kawanku, saudaraku, hendaknya menghindari senggama sambil menghadap bulan dan matahari. Sebab ada keterangan bahwa bulan dan matahari, ada keterangan dalam kitab Mukhtasar. Ada keterangan bahwa bulan dan matahari akan melaknat orang yang melakukan senggama. Keterangan yang masyhur memperbolehkan hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pengarang kitab Al-Mukhtasar, bahwa senggama boleh dilakukan sambil menghadap bulan, matahari atau Baitul Maqdis. Namun pendapat-pendapat inilah yang dimaksud oleh Syekh Penadhom. Yang dimaksud Syekh Penadhom melalui nadhomnya ini, yaitu menghadap bulan dan matahari itu ada perselisihan pendapat. Sedangkan pendapat yang terpilih adalah pendapat yang menyatakan bahwa senggama tidak boleh dilakukan sambil menghadap bulan. Dalam pendapat yang terpilih mengatakan, pendapat yang terpilih, maksudnya yang lebih baik, senggama tidak dilakukan sambil menghadap bulan dan matahari karena akan menyakitkan. Di samping itu juga bersenggama di atap rumah di bawah pohon yang sedang berbuah atau di bawah pohon yang sedang berbuah akan menyebabkan anak yang terlahir akan mempunyai watak pencuri. Yaitu akan menyebabkan anak yang terlahir akan mempunyai watak yang pencuri atau panjang tangan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian satu bab lagi, yaitu hukum memegang dan melihat kemaluan. Kalau tadi adalah tempat yang harus dihindari dalam bersenggama, tempat yang harus dihindari dalam persenggamaan, maka sekarang adalah hukum memegang dan melihat kemaluan. Hukum memegang dan melihat kemaluan yang dijelaskan Syekh Penadhom, yaitu tata keramanya, dalam tata keramanya bersenggama melalui nadhomnya sebagai berikutnya. Wa bimasikida karobil yamini yumna ulin nahyi fakhud tabyini wa bimasikida karobil yamini yumna ulin nahyin fakhud tabyini. Memegang zakar atau manu, kutute wong lanang, memegang zakar dengan tangan kanan itu dilarang. Maka ambillah keterangan ini. Memegang zakar dengan tangan kanan itu dilarang, maka ambillah keterangan ini. Syekh Penadhom menjelaskan bahwa memegang zakar dengan tangan kanan hukumnya makruh. Hukumnya makruh karena adanya larangan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu yang disabdakan baginda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, la yamassu ahadukum dzakarahu biyamini, la yamassu ahadukum dzakarahu biyamini. Janganlah ada salah seorang di antara kalian yang memegang zakar dengan tangan kanan.